Halo semuanya, saya adalah anggota tim 109. Nama saya Luka Anolini Santoso dan saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Petra angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gunawan Wandi Irianto dari Universitas Kristen Petra, tim 109. Perkenalkan, nama saya Sandi Kusuma dari tim 109 dari Universitas Kristen Petra angkatan 2021. Halo, nama saya Argia Zenobia Barus. Saya dari Universitas Kristen Petra. Saya dari tim 109. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah radio Bokupon. Tapi sebelum kita membahas tentang sejarah radio Bokupon, mari kita membahas tentang sejarah radio di Indonesia atau stasiun pertama di Indonesia. Radio merupakan perangkat bersejarah yang berperan besar dalam penyampaian berita proklamasi. Stasiun radio pertama di Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1925 bernama Batavia Radio Association yang berstatus kerjasama dengan pemerintahan Hindia Belanda. Selain di Jakarta, pemancar radio yang bersifat kepemerintahan maupun swasta juga terdapat di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Medan, Surakarta, Madiun, dan lain-lain. Salah satu stasiun radio yang paling besar saat itu adalah Nirom. Segala kebutuhan operasional Nirom dibantu langsung oleh pemerintahan Belanda yang bersifat mencari keuntungan finansial guna untuk mendukung kukuhnya kolonialisme. Nirom merupakan sarana hiburan sekaligus corong propaganda pemerintahan Hindia Belanda dalam menghadapi semangat kebangsaan di kalangan penduduk pribumi yang berkobar sejak tahun 1908. Agar bisa menjangkau masyarakat secara luas, Nirom mempunyai studio hampir di seluruh kota besar di Pulau Jawa. Di Surabaya, gedung pemancar radio Nirom terletak di Jalan Embong Malang. Nirom juga membangun instalasi berupa pesawat radio permanen yang terbuat dari semen cor setinggi 2 meter dengan rongga di bagian atasnya untuk menempatkan peralatan elektrik. Pesawat radio permanen ini diletakkan pada tempat-tempat yang sangat strategis seperti taman kota, persimpangan jalan, dan alun-alun agar seluruh masyarakat bisa mendengarkan siarannya. Rumah burung merpati sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Sebab dahulu rata-rata kaum pria Surabaya memiliki burung merpati sebagai binatang peliharaannya. Dan keberadaan radio Bokupon sebagai alat penyebar berita atau himbauan-himbauan agar masyarakat tunduk terhadap pemerintah Hindia Belanda. Namun, pada 8 Maret 1942, kekuasaan Hindia Belanda beralih ke pemerintahan Jepang, dan juga stasiun radio yang tadinya berstatus swasta maupun milik pemerintah dimatikan, kemudian diurus oleh jawatan khusus bernama Hosho Kanri Kyoku, yang pusat siarannya berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabang Hossokyoku terdapat di Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, Malang, dan lain-lain. Saat itu, oleh pemerintah Jepang, hampir semua stasiun radio disegel agar masyarakat tidak bisa mendengarkan siaran luar negeri. Berikutnya saya akan menjelaskan radio Bokupon saat dibawa kendali Jepang. Stasiun milik Nirom difungsikan sebagai alat komunikasi antar wilayah jajahan yang ada di Indonesia, dan radio Bokupon menjadi sumber utama penyebaran propaganda kepada seluruh masyarakat. Salah satunya mempropagandakan masyarakat dengan menyatakan kemerdekaan itu tidak enak dan sengsara, kemudian masyarakat harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Meskipun propaganda itu sering disiarkan, mayoritas masyarakat Surabaya acuh. Propaganda itu dianggap angin lalu ibarat sampah yang bertebaran di udara dan berbalik menjadi pelecut semangat arek-arek Surabaya. Jepang memiliki program siaran khusus dari Hosokan Rikyoku atau Pusat Jawatan Radio. Pada 17 Agustus 1945, berita proklamasi yang terjadi di Jakarta dikirimkan melalui kode Morse ke kantor Berita Damai di Surabaya pada pukul 11. Oleh karyawan kantor Berita Damai, informasi tersebut diseludupkan kepada surat kabar Suara Asia. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, staf radio Surabaya, Hoso Kyoku, berhasil menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Madura pada pukul 19.00.
yang dirilis dapat didengarkan melalui radio Bukupon. Pemilihan bahasa Madura adalah syarat untuk mengelabui tentara Jepang yang setiap saat mensensor pemberitaan. Sebab karena itu tentara Jepang yang menjaga radio Hosokyoku hanya menguasai bahasa Indonesia. Setelah mendengarkan sejarah radio Bukupon tentang bagaimana mereka dijajah oleh Jepang atau Belanda, sekarang mari kita berbicara tentang nasib mereka sekarang. Saya berbicara sejarahnya sedikit dulu ya. Pada 22 Agustus 1945, Radio Surabaya Hosokyoku dapat dikuasai oleh arek-arek Surabaya dan secara de facto telah berubah menjadi Radio Republik Indonesia. Jika sebelumnya Radio Bukupon berfungsi sebagai media pelanggeng kekuasaan kaum penjajah, kini berbalik. Mereka menjadi sebagai corong kemerdekaan bangsa Indonesia di daerah-daerah dan menjadi pembangkit semangat arek-arek Surabaya. Setiap Rabu dan Minggu malam, Bung Tomo melakukan siaran yang bersetujuan untuk menyemangati arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah-penjajah ini. Dan program siaran itu merupakan kerjasama antara Radio Pemberontakan dan Radio Republik Indonesia. Dan mereka memberontak hingga akhir November 1945. Nama besar seperti Bung Tomo, Gubernur Suryo, hingga Dr. Mustopo pernah mengobarkan gelora semangatnya melalui radio Bukupon dalam melawan penjajah ini. Namun sayangnya kini radio Bukupon yang mempunyai jasa besar dalam menyampaikan rilis semangat juang itu nasibnya bisa dibilang mengenaskan ya. Mereka bisa dikatakan perangkat bersejarah satu-satunya, tapi hanya tersisa salah satu di Jawa Timur, yaitu berada di kota Surabaya di ujung Jalan Kombes Pol M. Durvat. Sekian Sekian penjelasan tentang Radio Bukupon dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.